selamat siang dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Vika Nur Aziza dari 5 Perbankan Syariah D. Di podcast ini saya akan membahas sedikit tentang perpajakan dan juga NPWP. Mungkin untuk teman-teman semua tidak asing dengan nama itu ya, dengan istilah itu, perpajakan dan NPWP. Namun di sini saya akan membahas sedikit ya tentang perpajakan dan juga NPWP. Oke, nggak perlu nunggu lama-lama ya untuk membahas perpajakan. Langsung saja, menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH itu pajak itu merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, fungsi pajak itu ada dua. Yang pertama fungsi anggaran dan untuk yang kedua itu fungsi mengatur. Untuk fungsi anggaran itu sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Maaf ya, agak kecatut sedikit. Kemudian yang kedua itu fungsi mengatur, itu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Menurut golongannya, untuk pengelompokan pajak itu ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Kemudian menurut sifatnya itu ada pajak subjektif dan juga pajak objektif. Untuk menurut lembaga pemungutnya itu ada pajak pusat, kemudian ada pajak daerah. Untuk asas pemungutan pajak itu sendiri ada asas domisili, ada asas sumber dan juga ada asas kebangsaan. Kemudian next, untuk sistem pemungutan pajak itu yang pertama ada official assessment system, itu merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Untuk yang kedua itu ada self assessment system, itu merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Untuk yang terakhir itu withholding system, itu merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan juga bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Oke, next, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Untuk pengertian NPWP itu sendiri merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oke, untuk fungsi NPWP itu sendiri ada yang pertama sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Untuk yang kedua itu menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Untuk pendaftaran NPWP itu sendiri, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif. Untuk tempat pendaftaran dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Kemudian, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak secara jabatan apabila wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan
bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama itu 5 tahun sebelum diterbitkannya nomor pokok wajib pajak. Untuk sanksi, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat itu 6 bulan dan paling lama itu 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak itu 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Untuk penghapusan NPWP itu apabila wajib pajak itu sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif. Kemudian wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. Kemudian wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Kemudian wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usaha di Indonesia. Untuk format NPWP itu sendiri terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi dari perpajakan. Oke, mungkin itu sedikit ya gambaran umum mengenai perpajakan dan juga NPWP dari saya. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat semuanya.